Oke, yang pertama di sini coba perhatikan. Di sini kalau misalnya teman-teman ketemu dengan kata demo bla 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 terus demo lagi, maka tidak ada perubahan pada tataran subjek dan verbnya. Jadi verbnya tetap ngikut subjek yang biasa. Nih, misal ini kita sebut dengan yang namanya double komparatif. Komparatif ya. Nah, di sini kalau misalnya she studies di sini tambahkan is, maka di sini kalau subjeknya she, maka di sini juga kata kerjanya akan ditambahkan s ataupun is. Kalau misalnya di sini jamak, ya udah kita tinggal ngikut jamaknya aja gitu ya. Maka semua opsi yang tidak ada sis-nya akan gugur. Yang mana? Yang delta gugur duluan karena yang pertama ini tidak setara. Kalau yang pertama kita menggunakan kata kerja sis artinya present tense, maka di opsi kedua atau di kalimat kedua kita juga menggunakan present tense gitu ya. Sementara ini adalah kalimat continuous. Continuous. Oke, maka dia akan gugur tuh. Yang kedua yang akan gugur adalah si bravo. Kenapa? Karena became yang ada di sini ini merupakan verb 2, berarti dia itu past tense ya. Verb 2. Terus bagaimana dengan alpha? Alpha memang present tense, cuma kalau become-nya tidak ditambahkan apapun maka dia pasti subjeknya jamak. Sehingga dari sinilah kita bisa menggugurkan si alpha dan jawabannya adalah si Charlie. Gitu ya. Oke, aman. Oke, yang nomor 2. Nah, perhatikan di sini. Kira-kira ini jawabannya apa? Ini sudah masuk ke intermediate guys. Jadi teman-teman siap-siap aja tuh. Alright, yang pertama teman-teman to stay, ada yang jawab alpha to stay, ada yang jawab stay juga nih. Nah, kira-kira apakah alasannya guys? Oke. Nah, tak kasih tahu ini materinya adalah materi causative form. Namanya causative form atau causative verb. Nah, sehingga nanti kalau misalnya teman-teman ketemu dengan anggota kausatif, maka teman-teman itu wajib waspada karena mereka memiliki pola lain saat dia menjadi sebuah soal. Misal nih, kausatif itu ada 3 pola, tak tunjukin duanya di sini. Yang pertama, kalau teman-teman ketemu dengan kata helm ya. Helm itu berarti have, terus di sini let, terus di sini make. Maka ini pasti diikuti oleh objek dan setelah objek akan muncul verb 1. Nah, di sini ada kah? Ada, udah. Make di sini. Ini udah sama nih. Tipe kedua, kausatif yang kedua, teman-teman akan ketemu dengan singkatan gua. G W A. GWA, gua. G ini adalah get, W-nya adalah want. Terus di sini A-nya adalah ask. Nah, kalau teman-teman ketemu dengan kausatif ini, maka dia akan sama diikuti objek, tapi di belakangnya diikuti oleh to infinitive. Jadi jangan sampai ketukar guys. Perhatikan di sini ada kata make. Make ini merupakan sebuah kausatif dan dia masuk pada kategori yang pertama nih. Ya, kategori pertama ini kategori kedua. Maka di belakang objeknya akan langsung muncul verb 1 guys. Yang mana yang merupakan verb 1? Jawabannya yang bravo. Kenapa enggak alpha? Kalau alpha itu harusnya kausatifnya misalnya pakai get, want ataupun ask. Kenapa enggak state? Kalau state di sini nih objeknya boleh ini masuk tipe ketiga nanti. Ini harus kata benda bukan manusia ya. Contohnya I make, misalnya I make my paper typed gitu. Jadi dalam bentuk ketiga tuh boleh, tapi asalkan objeknya di sini harus selain manusia guys, gitu ya. Maka Charlie akan langsung gugur tuh, gitu ya. Bagaimana dengan staying? Staying itu jelas nggak masuk karena ini bukanlah certain gerund guys. Ini causative form, gitu ya. Jadi yang nomor 2 itu jawabannya ada di bravo, stay. Next one, di sini kita lihat nomor 3. Bagi teman-teman yang baru datang, jangan lupa di follow kalau belum follow dan di tap layarnya. Alright, bantu tap aja. Alright guys, next one, nomor 3. Kira-kira jawabannya apa nih? Nomor 3, silahkan teman-teman bisa dicek. Alright.
Nih, perhatikan nih. Subjeknya itu dari kata the museum. Nah, ini ya. Dari kata the museum sampai ini nih, sampai di sini nih subjek semua nih. Nah, kalau ada subjek panjang kayak gini guys, maka teman-teman cek atau ambil kata benda yang pertama kali muncul. Yang pertama kali muncul di mana? Yang pertama kali muncul adalah kata museum. Nah, berarti museumnya berapa? Tunggal. Kalau tunggal berarti dia tidak mungkin nanti menggunakan kata kerja yang tidak ditambahkan SIS. Pasti ada SIS-nya. Oke, sekarang di sini masuk verb 2 juga boleh, verb ing juga boleh, was juga boleh. Nah, permasalahannya di sini lihat dia menggunakan kata every morning, every Monday. Berarti ini adalah kejadian yang berulang-ulang. Kalau kejadiannya berulang-ulang berarti ini tensesnya present tense. Kalau present tense maka secara otomatis Bravo gugur karena ini past tense. Terus delta juga gugur karena ini juga masuk pada past tense. Apalagi ini dalam keadaan pasif. Dia jelas salah. Oke. Terus selanjutnya tersisalah is closing. Is closing ini adalah continuous guys. Ya, continuous sehingga dia tidak bisa kita pilih. Yang mana yang akan jadi jawaban? Yang alfa guys. Kayak gitu. Ya. Sampai sini masih aman? Oke, aman ya. Kalau teman-teman nanti mau minta hasil oret-oretan di PDF ini, teman-teman tinggal chat admin yang ada di sini. Tapi jangan bilang mau daftar kelas ya, teman-teman bilang aja, Kak mau minta hasil oret-oretan yang di live TikTok gitu aja. Nanti teman-teman pasti dikasih itu di situ. Kalau mau daftar kelas ya daftar ke sini juga. Pansan Ria. Pansan ya. Gitu ya guys. Oke, nomor 4 silahkan. Nah, perhatikan nih nomor 4. Sorry tadi. Enggak, kenapa bukannya itu pasif. Close itu artinya every the museum bla 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 was closed. Tertutup. Ya, tutup. Kalau misalnya is closed berarti tertutup. Kalau misalnya close artinya nutup, tutup gitu guys. Ya, boleh aja sih teman-teman, tapi di sini every Monday-nya teman-teman itu harus ganti misalnya kayak misalnya gimana ya sih? Yesterday atau apa gitu. Itu boleh aja tuh nanti ya. Alright. Let's go. Silakan. Kira-kira sampai sini. Come on. Delta kah? Nah, perhatikan di sini nih. Had I know berarti ini pola inversi. Nah, kalau ada pola inversi menggunakan kata had berarti ini CS tipe ketiga. CS tipe ketiga itu teman-teman atau conditional sentence itu ciri-cirinya dia menggunakan sebuah verb 2 ya. Verb 2 plus verb 3 sekaligus tuh. Lihat head ini verb 2, noun-nya itu verb 3. Berarti dia menggunakan ini. Berarti opsi selanjutnya dia juga akan menggunakan verb 2 dan verb 3. Yang bukan verb 2 dan verb 3 secara sekaligus gugur. Yang mana? Alfa gugur duluan karena yang alfa ini give. Itu berarti dia verb 1. Gave itu juga gugur karena ini juga merupakan sebuah verb 2. Oke, aman ya sampai sini. Dan seterusnya ini adalah conditional sentence atau CS tipe 2 guys. Sementara soal ini menunjukkan bahwa dia itu tipe ketiga. Berarti jawabannya delta guys, bukan Charlie. Oke, ada yang jawab Charlie kah? Alright. Next one. Hi Yume, how are you? Oke, nomor 5. Silahkan. Ini mudah banget guys. Nomor 5 itu mudah banget. Jadi meskipun meskipun ini sudah soal intermediate, kadang cara jawabnya itu malah gampang banget guys. Alright. Silahkan. Coba kira-kira jawabannya apa? Alright.
is alpha. Alright. Alright. Masih ada yang jawab bravo. Nah, perhatikan di sini. Each of team member berarti kalau seperti ini subjeknya yang mana? Apakah members ataukah each-nya? Jawabannya each. Maka dia tunggal. Kalau dia tunggal gak mungkin kita pakai B, gak mungkin pakai D, dan juga gak mungkin pakai C. Kenapa? Ini dan ini khusus jamak. Ini jamak. Sementara B ini wajib teman-teman pisahin dulu tuh atau bongkar dulu apa isinya B. B itu is, M, dan R. Artinya harus dijabarin dulu tuh. Yang mana jawabannya? Yang ini guys. Jadi jangan sampai terkecoh dengan soalnya. Gampang banget itu. Nomor 6. Alright, nomor 6. Kita akan berakhir di nomor 30 nanti. 30 apa 25 gitu ya. Oke. Ini sama kayak yang tadi. Ini conditional sentence CS 3. Dan dia mengalami yang namanya inversi. Kalau inversi berarti hasilnya itu subjek plus verb, maka kita akan berubah menjadi verb plus subjek. Maka semua yang bukan verb plus subjek akan gugur. Yang mana? Yang akan gugur duluan adalah if. Kenapa? Karena sebenarnya dalam inversi ini dia menghilangkan if-nya guys. Gitu ya. Itu yang akan gugur pertama kali. Nah, apakah mungkin di sini menggunakan yang alpha, bravo, dan charlie? Bisa jadi ya. Ya, bisa jadi ya. Cuma masalahnya perhatikan. Di sini would, have, could, ini berarti verb 2 ya. Verb 2 plus verb 3. Maka teman-teman harus mencari verb 2 dan verb 3 juga guys. Di sini verb 3-nya sudah ada nih, arrive. Ya. Arrive-nya tinggal teman-teman cari verb 2-nya. Oh, ini verb 2 dan verb 2. Mana yang paling nggak mungkin? Yang paling nggak mungkin itu adalah were. Kenapa? Karena kondisional tipe ketiga itu selalu menggunakan kata had. Nggak mungkin yang lain. Maka secara otomatis yang alpha juga gugur. Apakah boleh pakai modal? Boleh, tapi dia udah ada di modalnya di sini. Jadi conditional sentence itu teman-teman itu ada yang pertama tidak menggunakan modal, yang kedua pasti ada modalnya. Contoh kayak gini. If I had money, ini bentuk kedua ya. If I had money, I would visit Jakarta atau I would visit Surabaya. I would visit bla bla bla. Kayak gitu ya. Jadi salah satunya pasti ada modalnya. Kalau di sini sudah ada modal, maka teman-teman tidak perlu memasang modal lagi. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang Charlie guys. Alright, nomor 7. Alright. Oke, thank you guys for support. Ya, sambil dibantu untuk tap-tap layarnya. Alright. Yang bravo di sini ada yang jawab bravo, ada yang jawab delta juga, tapi banyak yang bravo nih. Bubur sumsum, how are you? Alright. Honey. Bravo. Alright. Head assistant bla 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 bla. Kenapa guys? Jawabannya. Oke, bravo. Kebanyakan yang bravo. Ada yang tahu alasannya? Mungkin teman-temannya ada yang bingung. Coba teman-teman kasih tahu kenapa pilih bravo atau kenapa pilih yang alpha tuh. Preparing kausatif biasa. Yes, jawabannya adalah kausatif guys. Jadi karena dia kausatif, maka dia akan membuat sebuah kata kerja setelah objeknya itu dalam bentuk to infinitive atau enggak verb 1. Gimana caranya? Yang kayak kemarin tuh. Bukan yang kayak kemarin ya. Alright. Yang kayak tadi. Jadi tipe causative form itu teman-teman bisa gunakan cara ini nih biar gampang hafal. Yang pertama ada kelompok helm. Nah, helm. Yang kedua ada kelompok gua. Nah, gua. Nah, helm ini adalah have, let. Nah, sebentar. Pak, itu ya. Nah, di sini kalau yang pertama ini have, ini let, ini make, ini get, ini
Want, ini ask. Nah, setelah kata helm ini itu akan diikuti objek, dan setelah objeknya wajib verb 1. Ini tipe pertama ya. Tipe kedua ini diikuti objek juga, tapi setelahnya diikuti to infinitive. Ini kita sebut dengan causative form. Perhatikan di sini ada kata had. Had di sini masuk ke yang mana? Oh, masuk ke yang ini karena dia adalah verb 2 daripada have. Nah, maka setelah itu akan muncul verb 1 yang ada di sini. Verb 1-nya murni apa enggak? Murni, guys. Tanpa adanya SIS dan yang lainnya. Maka semua opsi yang bukan verb 1 murni gugur. Yang mana? Yang gugur duluan adalah delta karena ini bentuk ketiga ya, ada id-nya. Ini juga dalam bentuk continuous juga salah, dan alpha juga gugur karena tidak diikutin to. Yang diikuti to itu kalau pakai get, ask ataupun want. Jadi jawabannya bravo, guys. Nah, yang ini. Alright, sampai sini ada pertanyaan, guys. Sebelum kita masuk ke nomor 8. Ada pertanyaan? Atau masih aman? Let's go. Alright. Silahkan, kalau ada pertanyaan sambil ditanyakan, tak bantu jawab. Alright. Berarti dari yang HLM dan GWI itu bisa pakai verb 3 ya, sir. Nah, good question. Nah, untuk Untuk apa sih namanya ini? Helm itu bisa pakai verb 3. Bisa pakai verb 3, tapi dengan catatan kayak gini. Ini kan udah 1, 2 ya. Tipe causative form itu ada 3. Nah, yang terakhir teman-teman itu ambil per huruf aja. Per huruf ini H ambil, M ambil, get ambil, ask ambil. Kita tulis di sini. Tipe ketiga nih. Berarti have, make, terus di sini ada get, ada ask. Oke. Setelah ini boleh diikuti objek juga, tapi di sini wajib non-human. Artinya kata benda selain manusia, bisa meja, buku, dan yang lainnya, baru tuh boleh diikuti oleh verb 3. Contohnya, I have my paper type. I have my paper type berarti aku menyuruh. Ingat, kausatif itu maknanya menyuruh, memaksa, atau ibaratkan apa sih? Pokoknya menyuruh, memaksa, dan apa lagi satu gitu. Pokoknya yang mendesak orang lain gitu lah, simpelnya. Nah, baru tuh I have my paper type, atau I make my paper type, I get my paper type, atau I ask my car misalnya repaid gitu. Jadi harus selalu ada verb 3-nya, guys. Kalau misalnya pakai objek yang bukan manusia gitu, guys ya. Oke, yang ketinggalan teman-teman nanti bisa cek di YouTube-nya ya. YouTube-nya ada di sini, Izal Edward. Teman-teman kalau udah masuk ke sana, tolong lah guys, subscribe guys. Itu followernya masih berapa gitu, masih 200 kayaknya. Kemarin udah banyak tapi dicuri orang gitu. Ya kelalaian saya sih nggak ngaktifin 2 langkah verifikasi itu. Ya, jadi kalau mampir ke sini, bantu subscribe aja lah. Oke, aman ya. Silahkan di screenshot untuk causative form. Ini tipe 1. Ini tipe kedua, ini tipe ketiga ya. Kalau ini berarti ini human objeknya ya. Human semua nih. Silakan DSS dulu. Alright. Subscribe dan like sih guys. Iyalah guys. Kalian gak kasihan kan ke aku? Oke, I have my car fixed. Nah, itu artinya benar dah. I have my car fixed artinya aku menyuruh mobilku diperbaiki. Kayak gitu guys. Jadi bener udah kayak gitu contohnya. Ya, jadi dia menyuruh atau memaksa atau memerintah. Memerintah, memaksa, menyuruh itu artinya. Oke, makasih guys. Kalian itu orang-orang baik semua guys. Hilang, YouTubeku hilang. Dan di dalamnya itu ada uangnya 4 juta. Hasil dari apanya sih? Hasil dari AdSense gitu loh. Ada tuh. Bahkan sudah ada apanya, karena 100 ribuan lebih ya. Berarti dia sudah dapat kayak lambangnya YouTube itu loh. Ada tuh seperti itu. Guys, nomor 8 guys. Cocok, boleh. I have my car fixed to my father gitu. Boleh banget. Tapi masa iya karena have itu maknanya memaksa atau menyuruh, masa kalian nyuruh ke bapak kalian gitu. Kurang ajar kali kalian nih.
Yes, itu Silver Play. Aku udah dapat itu guys. Cuma waktu itu aku masih ada di Australia, lagi menempuh studiku, jadi aku nggak bisa ngambil tuh. Kan itu harus diambil ke kantor pos. Nah, kali ini jangan sampai kecolongan. Siapa yang mau nyolong guys? Memang subscribernya itu masih 280-an kayaknya. Gak minat juga hacker mau ngambil itu guys. Oke, yuk nomor 8 guys. Di sini kira-kira teman-teman mau jawab yang mana nih? Was unsure why di sini ini noun clause ya. Kalau noun clause itu di sini kalau teman-teman di sini menggunakan past tense, maka di sini nanti akan menggunakan past tense juga ya. Past tense. Di sini past tense, ini past tense. Dan itu ngurut seperti kalimat pada umumnya. Jadi ini hanya sekedar variasi soal aja. Maka kalau di sini was, maka semua opsi yang bukan past tense gugur. Yang mana? Yang bravo gugur duluan karena ini adalah verb palsu guys. Itu ya. Terus yang kedua yang akan gugur adalah si delta, ini karena present tense. Sementara kita itu butuhnya yang sama-sama past tense. Apakah Charlie? Tidak. Charlie ini present perfect tense. Jadi dia masih bentuk present perfect. Yang mana jawabannya? Si alpha guys. Kayak gitu ya. Alright, jadi jawabannya ada di alpha. Itu gampang guys. Next. Yuk. Let's go. Come on, nomor 9. Bravo. Kenapa bravo? Lihat, the longer ya. The longer berarti di sini akan muncul the plus setelah ini muncul komparatif. Oke. Kalau misalnya kata kerja kata sifatnya lebih dari 2 suku kata atau 2 suku kata atau lebih, maka dia pakai more. Contohnya more expensive. Jadi pakai more. Tapi kalau misalnya dia hanya satu syllable, satu suku kata, maka teman-teman pakai ir. Contohnya di sini misalnya slow misalnya ya, slow itu kan satu kali ucap, bukan dibaca slow tapi slow langsung, berarti dia slower pakai ir. Di sini dia menggunakan slim, berarti satu kali ucap, berarti gak ada yang namanya muslim ya. Muslim itu ya tretan kita itu, tretan muslim. Nah kalau slimes itu boleh, tapi masalahnya ini namanya superlatif. Yang kita butuhkan komparatifnya. Apakah slim? Enggak, dia itu belum dirubah apapun. Jadi jawabannya si bravo guys gitu. Jangan milih muslim ya, jangan pilih muslim. Muslim itu penjual bebek carok. Stand up comedy dia tuh. Next one, nomor 10. You guys. Next, nomor 10 guys, biar gak makin ngelantur. Hi Nat, how are you? Alright, nah teman-teman, aku itu gak mesti ya untuk live-nya. Kadang jam 9, kadang jam setengah 10 kalau pagi. Kalau malam itu kadang juga jam 9, kadang jam setengah 10. Jadi kalau misalnya teman-teman menyukai pembahasan TOEFL kayak gini, dengan tipe soal kayak gini, teman-teman aktifin aja tuh, itu pemberitahuannya aja. Karena aku juga ada kesibukan tersendiri dan juga buat soal-soal kayak gini kan juga. Tuh. Dan takutnya molor gitu. Next one, alpha atau bravo? Kira-kira yang mana? Alpha atau bravo? Kira-kira yang mana guys? Alpha ataukah bravo? Apakah delta, who arriving atau arrived? Silahkan dipilih barang dagangannya, who arrive. Oke. Alright, teman-teman sudah banyak benar nih ya. Jadi jawabannya itu kebanyakan bravo, dan ada juga yang jawab delta, dan hanya satu makhluk hidup, dua makhluk hidup yang menjawab alpha. Oke, gak apa-apa ya, berbeda ya. Tiga yang menjawab alpha itu 3, sisanya jawab bravo. Oke, yang pertama di sini teman-teman. Ini kita perhatikan, soal ini sudah memiliki sebuah kata kerja yaitu will not be allowed. Berarti ini satu kata kerja asli, berarti VA ya.
Maka di sini opsinya A, B, C, D itu semuanya kata kerja semua. Berarti soal ini nanti akan memiliki dua kata kerja, dua verb. Yang namanya dua verb berarti teman-teman wajib ada conjunction tuh di antara mereka atau di dalam soal ini ya. Next. Nah, maka di sini teman-teman tinggal cari kata kerja yang berbarengan dengan sebuah conjunction. Maka yang pasti gugur itu adalah yang ini. Kenapa? Karena arrive ini bisa saja verb 2, bisa saja verb 3. Kalau nggak ada conjunction-nya maka dia akan gugur. Selain itu, arrive itu tidak punya objek, jadi dia tidak mungkin bisa dipasifkan guys. Jadi tidak mungkin verb 3, pasti verb 2. Itu gugur pertama. Yang kedua yang akan gugur adalah si delta. Kenapa? Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan conjunction who di sini boleh aja, tapi di sini harus menggunakan verb 1 guys. Nggak boleh menggunakan verb ing. Kalau mau pakai verb ing berarti who-nya aja yang dibuang. Nah, tersisalah alpha dan bravo. Teman-teman perhatikan di sini ya. Di sini teman-teman kalau teman-teman perhatikan di sini ada who arrive, ada arriving. Nah, di sini karena ini nama materinya adalah adjective clause, maka teman-teman pasti butuh yang namanya conjunction who. Setelah conjunction who itu diikuti oleh verb dan verbnya menyesuaikan. Kalau di sini jamak, maka jawabannya ikut kata kerjanya juga ikut jamak. Kalau tunggal ya berarti dia juga ikut tunggal kayak gitu ya. Oke, next one. Ini alfa benar udah. Bravo sudah benar. Cuma masalahnya yang paling benar adalah alfa. Alasannya sederhana. Dalam sebuah konteks bahasa Inggris, kalau kita tanyakan lebih efektif mana cara penulisan kalimat alfa dengan yang bravo? Jawabannya yang alfa. Kenapa? Karena alpha ini sebenarnya ada conjunction who kayak gini, cuma dia di reducing untuk menghindari pemborosan kata tanpa harus menghilangkan makna. Sehingga jawabannya yang mana? Arriving. Jadi yang tadi jawab alpha itu adalah pemenangnya guys. Give applause guys. Oke, itu reduce guys. Reduce clause namanya ya. Jadi kalau ditanya apakah bravo salah? Enggak. Bravo itu jelas-jelas dia benar. Cuma kalau ditanya manakah yang lebih benar antara alpha dan bravo? Jawabannya yang alpha pasti. Aman ya sampai sini ya. Menolak arus. Iyalah guys, orang yang keren itu kan kalau mereka tidak tergerus oleh arus. Nah, maka itu yang akan jadi pejuang hebat tuh nantinya. Ya, jangan mudah bimbang. Selanjutnya nomor 11 nih. Oke, Rikbah. Mantap. Oke. Lagi penjelasannya. Banyak penjelasannya lagi. Ulang aja nanti di YouTube nih. Nih ulang lagi di YouTube. Kecuali teman-teman mau menanyakan yang mana yang teman-teman masih bingung kan, tak bantu jawab. Kalau disuruh ngulang ya yang tadi itu sebenarnya alpha dan bravo itu sama-sama benar, cuma dalam metode penulisan efektif itu akan lebih efektif yang bravo yang alpha. Kenapa? Hal ini dikarenakan semakin sedikit kosakata yang teman-teman pakai tapi maknanya tidak berubah itu jauh lebih efektif. Ini ibaratkan kayak sepeda motor. Kalau jarak yang ditempuh sama, artinya maknanya sama, maka ngapain teman-teman harus mengeluarkan bensin yang lebih gitu. Kalau tujuannya sama. Sama juga gini, ngapain teman-teman pakai dua kosakata who arrive kalau bisa kita gantikan dengan kata arriving kayak gitu guys ya. Alright, inversi kondisional. Oke, perhatikan di sini. Kalau teman-teman ada titik-titik di awal dan ada koma, berarti jelas di sini ada conjunction. Entah conjunctionnya masih ada atau sudah di-reduce, itu urusan nanti. Yang jelas dia conjunction. Cuma teman-teman perhatikan, di belakang ada would, have, help. Ini would-nya verb 2, help-nya ini verb 3. Have-nya ya biasa verb 1 ya. Nah, ketika teman-teman menemukan sebuah conditional sentence menggunakan verb 2 dan verb 3, berarti ini CS ya. CS tipe ketiga. CS tipe ketiga, kalau di sini sudah ada would, berarti di depan itu pasti menggunakan had plus verb 3. Maka semua opsi yang bukan had plus verb 3 akan langsung gugur. Yang mana tuh? Yang pertama, di sini yang akan gugur adalah si delta. Nah, kenapa si delta? Hal ini dikarenakan kata having yang ada di sini ini bukanlah sebuah conditional sentence. Terus yang kedua yang akan gugur adalah si bravo nih.
Kenapa? If I have ini adalah CS tipe pertama, sementara kalimat kedua menggunakan CS tipe ketiga. Oke. Sekarang di sini kasus sama persis kayak yang tadi. Yang pertama ada kata had I, ada yang menggunakan had karena mungkin diinversi ya. Dan yang kedua masih utuh if I had. Nah, pertanyaannya di sini pertanyaannya apakah dia Charlie ataukah Alpha kira-kira teman-teman. Tak cek dulu. Charlie, Alpha, Charlie. Kebanyakan Charlie. Nah, coba perhatikan. Rumus dari conditional sentence tipe ketiga kan berarti had plus verb 3. Head-nya teman-teman sudah punya nih, misal milih Alpha. Head-nya udah ada. Pertanyaannya verb 3 satunya mana yang di sini, guys? Mau pakai apa kalian tuh? Gak ada kan? Harusnya di sini had I had the time, harusnya gitu. Bukan had I have the time, tapi had I had. Kenapa? Karena bentuk ketiga dari have adalah had. Had I had itu harusnya. Maka karena di sini tidak ada had lagi, maka jelas alfa gugur dan dia ternyata tidak diinversi. Dia masih utuh dalam keadaan Charlie, guys. Ya. Jadi jawabannya Charlie. Apakah inversi itu harus semua kalimat harus diinversi? Jawabannya tidak. Itu hanya opsi aja, guys. Ya. Itu hanya opsi. Jadi inversi itu tidak harus semuanya diinversi, enggak, itu inversi. Ingat, apa kegunaan inversi? Inversi itu untuk memberikan daya tekan atau penekanan terhadap sebuah kata di dalam sebuah kalimat tuh. Nah, namun kalau teman-teman tidak memiliki intensitas untuk menekan sebuah pernyataan, maka teman-teman tidak perlu tuh menggunakan yang namanya inversi. Contoh nih, misalnya kayak gini. Kayak gini, salah satu penyebab inversi itu kan adanya adverb negatif. Nah, maka ketika teman-teman bilang kayak gini, I seldom eat rice. I seldom eat rice. Ini adanya seldom itu akan memicu inversi. Pertanyaannya, apakah wajib diinversi? Tidak, guys, tidak harus diinversi. Teman-teman itu hanya dikasih opsi, boleh nih kalau lu mau inversi nih. Kalau mau inversi, maka seldomnya kita lempar ke depan. Seldom berarti kayak gini. Jadinya kayak gini nih. Mana. Tak tulis sini. Seldom di sini ya. Seldom do I eat rice. Kayak gini. Ini jadinya kayak gini. Apakah harus jadi seperti ini terus? Enggak. Kalau teman-teman tidak mau menekankan pada kata seldomnya, maka teman-teman bisa menulis biasa. I seldom eat rice. Itu tidak bermasalah. Gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi jangan sampai dia disalahartikan bahwa kalau ada adverb negatif, ada conditional sentence tipe ketiga, maka itu wajib diinversi. Enggak, itu enggak wajib. Yang wajib itu sholat, puasa gitu. Kalau yang enggak ini enggak, terserah teman-teman itulah. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, guys. Setiap hari kan Kak live-nya. Yes, insya Allah setiap hari kalau saya sehat walafiat. Jadi doakan aja, guys. Nah, jawaban yang inversi lebih baik pilih inversi, Kak. Yes, kalau misalnya ada yang diinversi, pilih inversi. Kenapa? Alasannya sederhana. Karena inversi itu menunjukkan kemampuan penulis di dalam bidang grammar yang lebih dalam. Sehingga itu akan memiliki nilai lebih besar ketika di IELTS, nanti di rating IELTS, daripada teman-teman langsung menulis bentuk asalnya. Kayak gitu, guys, ya. Alright. Ya, kayak gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa inversi itu wajib. Inversi tidak wajib. Yang wajib sholat, puasa, dah itu doang. Next, nomor 12. Alright, nomor 12 jawabannya. Lihat di sini ada 2 koma, guys. 2 koma ini ada 2 tuh opsinya. Yang pertama, bisa saja dia itu adalah A positif. Bisa saja dia itu adjective clause. Ya, bisa saja dia adjective clause tuh. Oke. Jadi boleh aja yang manapun tuh. Cuma teman-teman tak saranin gini. Kalau teman-teman ketemu titik-titik, setelah titik-titik muncullah sebuah
preposisi, entah itu preposisinya by atau bukan by, maka potensially di sini akan muncul verb 3. Kenapa? Why? Hal ini dikarenakan verb 3 itu tidak pernah memiliki objek, dan karena dia tidak punya objek, makanya dia diikuti oleh preposisi. Maka dari sini semua opsi yang bukan verb 3 gugur. Bravo Charlie Delta, gugur. gampang banget tuh soal gitu. Kalau kalian tahu triknya kayak gini, teman-teman gampang banget tuh soal. Jadi nggak nyampe 2 detik teman-teman ketemu dengan soal dan jawabannya. Itu udah satu paket tuh. Kayak gitu ya. Oke, sekarang penjelasan secara ilmiahnya sih. Secara ilmiah. Nah, sebenarnya guys kayak gini. Oke, tak jelasin ya. Nah, sebenarnya di sini ini sebenarnya ada kata the woman, di sini the woman who was gitu. Misalnya who was surrounded by covered gitu. Covered itu artinya apa? Surrounded itu berarti dikelilingi, covered itu artinya keramaian atau segerombolan-gerombolan orang yang rame-rame itu, ya. Maka berarti di sini sebelumnya ada the woman who was surrounded. Nah, dalam metode adjective clause ada yang namanya dalam relative pronoun atau adjective clause ada yang namanya metode ellipsis. Nah, dalam metode ellipsis itu ada salah satunya, yang pertama itu adalah reducing, yang kedua ada yang kita sebut dengan abridgment, dan yang terakhir ada yang kita sebut dengan omitting. Nah, ini masuk ke teori intermediate sampai ke advance, sehingga ini biasanya diajari di kelas structure level 2 ya. Ini di level 2, bukan di level 1, karena ini butuh teman-teman anggaplah apa sih? Teman-teman butuh dasar conjunction, butuh pengetahuan tentang clause, dan itu ada di level 1-nya. Oke, di situ teman-teman, di sini ketika teman-teman menggunakan reducing, ingat, tapi semua konteks ini tidak bisa diaplikasikan ke semua clause, ada aturannya masing-masing, ada ketentuannya masing-masing. Tapi yang jelas for your information, adjective clause itu bisa di-reducing dengan cara hilangkan conjunction, hilangkan auxiliary, dan menghasilkan sebuah verb ing atau enggak menghasilkan verb 3. Nah, hasil dari reducing adjective clause ini, kalau verb ing ataupun verb 3, mereka berdua sama-sama menjadi adjective. Untuk siapa? Untuk kata benda. Maka ketika teman-teman memilih alpha, the woman surrounded by the coward, maka kata-kata surrounded by the coward ini, dia akan menjadi sebuah adjective untuk memodifieri kata woman. Jadi kalau ditanya siapa yang dikelilingi itu, ya si woman ini. Ini kita sebut dengan adjective clause yang telah mengalami reducing, kayak gitu ya. Alright, keramaian, kerumunan, ataupun apa sih, pokoknya yang rame-rame lah, orang demo gitu ya, itu kita sebut dengan coward. Oke. Coward apa crowded? Crowd ini kayaknya guys, crowd, bukan coward. Alright, kayak gitu ya. Nomor 12. 13. Oke. 13 jawabannya apa guys? 13 alpha, subjunctive katanya. Alright. Very good job. Cek di sini. Di sini ada kata important. Nah, perhatikan, kalau ada sebuah adjektif dan adjektif itu berbasis saran atau berbasis anjuran atau bersifat hal-hal yang penting ya, penting atau hal-hal yang urgent, terus setelahnya muncul sebuah that, maka siap-siap itu adalah subjunctive verb. Nah, setelah that-nya ini akan muncul sebuah subjek. Setelah subjek akan muncul BI atau bare infinitive. Bare itu artinya telanjang atau kosong atau tanpa ada tambahan apapun. Sementara infinitive artinya verb 1. Jadi verb 1 yang belum ditambahkan apapun, atau kita sebut ini sebagai verb ori. Jadi masih belum diapa-apain tuh. Gitu ya. Sehingga semua opsi yang bukan verb ori gugur. Yang mana? Yang bravo akan gugur duluan,
karena dia sudah ketambahan S atau IS di sini, dan Charlie gugur karena di sini ketambahan ED, dan Delta juga gugur karena ini sudah nggak murni lagi. Jawabannya alpha guys, kayak gitu ya. Ya important, essential, necessary, dan yang lainnya itu kan semuanya bersifat penting, mendesak, atau dia bersifat urgent, atau dia bersifat anjuran, itu semuanya biasanya akan diikuti oleh that. Nah setelah that ini itu muncullah yang kita sebut dengan subjunctive form, kayak gitu guys. Alright, silahkan nomor 13. Nanti teman-teman untuk ini bagi yang baru datang, teman-teman bisa cek di YouTube ya. Cek di YouTube, di situ ada kok semuanya. Insya Allah habis ini kelar, udah terekam nih di atas nih, udah terekam. Nanti baru tak kasih ke YouTube-nya, gitu ya. Alright then, selanjutnya kira-kira jawabannya apa? Alright, 14 jawabannya. Bravo, bravo, bravo. Akbar official itu bravo. Banyak yang jawab bravo. Alright, kira-kira yang mana? Kenapa bravo guys? More reliable than the one. Alright, bravo. Teman-teman nih jangan ikut-ikutan. Hai Patrick, kau jangan ikut-ikutan juga Patrick. Bravo, bravo, bravo. Reduce from which was used before. Alright, cool, Miss Wilda. Oke, jadi di sini nih teman-teman, di sini sebenarnya benar tuh itu adalah hasil reducing. Sehingga kok tahu bahwa dia itu hasil reducing? Coba kita perhatikan ya. Yang pertama di sini sebenarnya ini kan udah gak penting nih. Faster and more reliable than, ini sudah jadi nggak masalah kan, karena dia sudah aman-aman aja tuh. Oke, yang selanjutnya di sini the one, then the one, bla bla bla, before gitu. Kalau teman-teman ambil yang use, which use, yang menggunakan, karena ini bentuk verb 2 kan, karena dia masih ada conjunctionnya. Jadi ada dua persepsi di sini. Yang pertama, bisa saja teman-teman menganggap use ini sebagai verb 2. Bisa saja teman-teman menganggap dia sebagai verb 3. Kalau misalnya verb 2, maka dia masih boleh bersama use, ya, bersama which maksud saya. Boleh, tapi masalahnya yang namanya use itu butuh objek. Maka di sini ada objek nggak di sini? Nggak ada kan? Kalau nggak ada, berarti dia tidak bisa diterima sebagai verb 2. Oke, teman-teman mau buat dia persepsi sebagai verb 3. Nah, kalau persepsi verb 3, berarti dia hasil reducing tuh. Kalau hasil reducing, teman-teman harusnya membuang conjunction di sini. Tidak harus dia menambahkan conjunction lagi. Sehingga mau dari sudut pandang manapun, kalau itu salah ya tetap salah guys. Kayak gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, di sini teman-teman bisa saja teman-teman memilih yang Charlie. Kenapa? Karena dia juga hasil dari reducing juga dalam adjective clause. Permasalahannya ketika dia using berarti dia dalam keadaan aktif. Dan kalau dalam keadaan aktif berarti dia masih membutuhkan sebuah objek di belakangnya. Pertanyaannya, apakah di sini ada objek? No, tidak ada objek. Maka dia akan salah karena kekurangan objek. That's the question. Next one, gak mungkin juga di sini akan muncul to use. Kenapa? To use ini berarti dia juga masih dalam keadaan aktif use-nya. Sehingga di belakangnya juga akan membutuhkan sebuah objek. Maka perhatikan kata before di sini hanyalah sebuah adverb doang tuh. Ya. Maka dari itu teman-teman di sini teman-teman bisa ambil use. Kenapa? Karena dia dalam keadaan pasif dan habis di reducing. Aslinya ini kayak gini ya. Aslinya kayak gini. Setelah kata one di sini akan muncul which was used before. Gini kan. Nah, dalam konsep reducing maka teman-teman bisa menghilangkan conjunctionnya, bisa menghilangkan was-nya dan menyisakan verb 3 kalau dalam bentuk pasif, atau menghasilkan sebuah verb ing kalau misalnya dia dalam keadaan aktif. Contohnya seperti yang Charlie. Nah,
Maka dari sini teman-teman hilangin tuh which-nya hilangin, was-nya hilangin, sehingga tersisalah yang namanya use. Kenapa dihilangin? Karena adanya which was use dengan diganti use aja itu maknanya tidak berubah. Contoh nih, misal kita tambahkan which was use. The new system is faster and more reliable than the one. Nah, sistem yang baru ini lebih cepat dan lebih terpercaya ketimbang atau daripada yang satu itu loh. Yang mana? Yang digunakan sebelumnya. Yang digunakan sebelumnya. Jadi ini ada which ini bermakna yang, Jadi which-nya dia bermakna yang digunakan, gitu kan. Jadi maknanya bermakna yang digunakan. Ketika teman-teman buang which dan was, maka dia akan tetap sama maknanya. The new system is faster and more reliable than the one used before. Nah, sistem yang baru ini lebih cepat dan lebih reliable daripada yang kemarin atau yang satu yang kemarin yang kita gunakan kemarin atau before, kayak gitu ya. Jadi yang paling cocok tetap yang Bravo, dia lebih efektif juga lebih benar. Oke, selanjutnya nomor 15 guys. Kira-kira yang mana nih? Alright. Oke, kalau teman-teman ikut live di sini, teman-teman ya siapin otak aja lah, karena yang di sini ini pasti teorinya akan dalam, ya teorinya pasti akan dalam. Gak mungkin saya cuma bilang, oh ini kan hasil reducing, enggak. Pasti saya tak jelasin, oh ini asalnya kayak gini, baru dikasih metode kayak gini, materinya kayak gini, barulah jadi kayak gini. Gitu ya, jadi siap-siap aja teman-teman, itu overload. Oke, nomor 15 kira-kira jawabannya alpha. Oke, kenapa? Karena gini. Ini kan without, ini merupakan sebuah preposisi. Dimanapun ada sebuah preposisi, pasti di belakangnya akan muncul OP. Apa itu OP? Overpower. Enggak, itu bukan overpower. One piece bukan juga. Itu kita sebut dengan object of preposisi. Yang namanya object of preposisi guys, itu pasti dalam bentuk noun. Nah, ini pasti dalam bentuk noun. Nah, permasalahannya kadang setelah preposisi akan muncul sebuah verb. Ya, muncul sebuah verb. Maka teman-teman, verb ini paksa aja dia menjadi kata benda karena ketentuannya setelah preposisi wajib kata benda. Oke. Maka kalau ada kata kerja, paksa dia menjadi kata benda dengan cara menambahkan ing untuk dia menjadi sebuah gerund. Loh, kok bisa jadi gerund? Jadi semua kata kerja ketika ditambahkan ing itu akan jadi gerund. Dan gerund ini teman-teman berfungsi sebagai noun. Makanya itu alasannya kenapa setelah preposisi itu harus muncul apabila ada kata kerja yang muncul setelah preposisi harus diingkan. Alasannya seperti ini. Teman-teman pernah nggak, jujur aja, pernah nggak teman-teman itu masuk ke live yang menjelaskan grammar terus dia bilang, guys setelah preposisi itu nanti harus verb ing. Teman-teman pernah nanya nggak, kenapa di situ harus verb ing? Pernah nggak tutornya ngejelasin? Kayaknya nggak. Kenapa? Karena rata-rata teman-teman itu hanya bilang bahwa setelah preposisi itu kalau ada kata kerja harus diingkan. Kenapa? Alasannya sederhana. Setelah preposisi apapun ya, setelah preposisi apapun wajib hukumnya ada kata benda. Nah, karena dia wajib ada kata benda setelah preposisi, karena dia akan dijadikan object of preposisi, konsekuensinya apapun yang datang setelah preposisi wajib kita paksa jadi kata benda. Sehingga meskipun yang datang itu adalah raja kita, yaitu verb, dia wajib bertekuk lutut dan harus dijadikan noun. Dengan cara apa? Tambahkan ing agar dia menjadi sebuah gerund. Sehingga bolehlah kita di sini letakkan verb ing. Kayak gitu. Jawabannya yang mana? Yang bukan verb ing gugur. Bravo, Charlie, Delta gugur. Jawabannya si alpha guys. Kayak gitu ya. Oke, belum lah guys. Teman-teman itu jarang banget. Bukan gak ada. Ada pasti, cuma mereka belum keluar aja. Yang keren-keren, tutor-tutor yang keren-keren itu belum keluar aja. Belum nampak di kita tuh. Tapi rata-rata teman-teman itu gak akan menjelaskan sedetail ini. Gak akan menjelaskan apa ya, sampai ke ini kenapa sih kok jadi kayak gini gitu loh. Nah itu yang penting teman-teman. Alright, Miss Wilda gitu. See you guys.
Jadi teman-teman coba aja nanti sambil tanya-tanya, pancing aja tutornya. Kenapa? Agar satu, teman-teman itu dapat ilmu baru. Juga biar tutornya aware bahwa oh iya ya, kenapa nggak aku jelasin. Nah kadang ada tutor yang benar tahu, cuma dia jelasinnya singkat. Ada yang mungkin juga dapat ilmu turunan dari tutor-tutor sebelumnya. Ya pokoknya setelah preposisi wajib verb ing gitu. Wes tanpa menanyakan ada apa sebenarnya gitu. Kadang nerima aja nggak nanya. Nah itu makanya. Nah ada slogan kayak gini nih di luar negeri. Kenapa orang-orang Indonesia itu agak dalam tanda kutip diremehkan oleh orang-orang luar negeri? Alasannya sederhana. Orang Indonesia itu terkenal dengan sikap yang obedient. Obedient itu penurut dan patuh. Nah, hal baiknya dalam Indonesia itu kan baik, penurut dan patuh itu baik. Tapi di luar negeri itu dipandang jelek. Kenapa? Kalau kita obedient atau kita terlalu patuh, berarti kita tidak punya sense of critical thinking tuh. Mereka nganggap kayak gitu, bukan saya yang bilang, mereka yang bilang bahwa kita dianggap kalau patuh itu tidak punya rasa critical thinking. Salah satu bentuk critical thinking itu adalah menanyakan why, gitu teman-teman. Nah kita sering banget manut aja, kalau disuruh ya aja gitu. Harusnya teman-teman itu, tapi bukan berarti saya nyuruh teman-teman memusuhi tutornya, enggak. Maksudnya nanya-nanya aja kayak gitu guys. Ya. 16 bravo, perhatikan. Di sini ada titik-titik di awal, setelah titik-titik akan muncul sebuah koma. Nah, perhatikan nih koma. Nah, kalau sebelum koma ini kan namanya koma adverb. Nah, kalau ada koma adverb seperti ini, maka di depan itu pasti isinya preposisi atau enggak conjunction, karena hanya dua itu yang bisa memicu koma adverb. Nah, cek kalau misalnya sebelum koma ada sebuah verb, maka jawabannya pasti conjunction. Tapi jika sebelum koma itu tidak ada verb, maka jawabannya pasti preposisi. Lihat, sebelum koma ada kata kerjanya enggak? Oh, enggak ada. Kalau enggak ada, berarti opsi yang kedua yang kita pilih, bukan yang pertama ini. Berarti jawabannya preposisi. Semua opsi yang bukan preposisi gugur. Alfa gugur, delta gugur, karena ini adalah conjunction. Dan because ini juga merupakan sebuah conjunction guys. Tersisalah Bravo dan Charlie. Nah, perhatikan. In spite itu salah. In spite itu baru jadi preposisi kalau dia bersama dengan of. Sehingga jawabannya pasti yang Bravo guys. Kayak gitu ya. Alright. Aman, yang Bravo aman. 17. Oh, oke. Yuk, gas 17. Alright, di sini dijelasin detail banget. Yes, karena saya pengen teman-teman itu jawab soal itu bukan karena tebak-tebakan, tapi karena teman-teman punya dasar yang kuat. Gak bisa tuh guys, TOEFL, teman-teman ngerjain TOEFL nih, terus teman-teman bacain Al-Fatihah, bacain basmalah, Al-Fatihah, bacain ayat kursi, terus ngitung kancing. Anda ini ngitung kancing sambil baca Al-Fatihah. Loh, TOEFL itu bukan setan guys. Jadi meskipun teman-teman bacain Al-Fatihah, itu nggak akan muncul tiba-tiba di depan Anda, oh jawab Alfa, oh jawabannya Bravo. No, that's impossible guys. Anda itu dan kita semua itu bukan nabi. Gak mungkin muncul wahyu kayak gitu dalam TOEFL, apalagi perkaranya sereceh TOEFL. No guys, jadi berhentilah ngitung kancing. Right, terus yang di sini jawabannya apa? Oke. Iya, ngapain kalian itu TOEFL dibacain basmalah, ayat kursi apa? Lu ngarepin soal itu kebakar gitu? Enggak lah guys. Ayolah, jangan ada aja kalian deh. Oke, bersumsum nih. Antara Alfa dan Bravo. Apa? Antara Alfa dan Bravo nggak ada apa-apa guys. Alright. Basmalah cukup di awal dan di akhir aja. Oke. Nih, perhatikan di sini. Which ini teman-teman akan diikuti oleh subjek plus verb, atau boleh langsung verb aja, boleh tuh.
Kalau that itu bebas, whom itu pasti diikuti subjek plus verb pasti ini. Sementara whose ini wajib diikuti noun di sini, wajib banget. Karena kenapa? Dia itu fungsinya sebagai adjective clause dan dia dalam tataran adjektif. Sehingga adjektif itu harus selalu bersama dengan kata bendanya. Nah, maka di sini teman-teman kita ambil saja yang pertama, kita ambil dari which karena yang paling memungkinkan itu which ya. Which itu nanti akan sinkron dengan kata benda. Misal, the book which speak, the book yang halaman, cocok nggak? Buku yang halaman, word thrown, sobek, yang halaman sobek nggak cocok. Oke, berarti ini nggak mungkin di which. Oke, yang pertama. Terus gak mungkin juga dengan whom. Kenapa? Karena whom ini khusus manusia atau human. Jadi book ini bukan human. Jadi salah. Sekarang tersisa dengan kata that. That ini setara banget dengan yang namanya which. Jadi maknanya akan bermakna yang. Buku yang lembaran buku yang halaman atau lembaran rusak gitu atau sobek was still readable, masih bisa dibaca. Jadi itu kurang cocok. Cocoknya mana? Yang alpha. Kenapa? Karena whose ini dia punya makna yang bla bla blanya gitu. Contoh, the book whose pages, buku yang halamannya robek. Nah, jadi muncul katanya. Kenapa? Karena whose itu adalah pemilikan atau kepemilikan, guys. Ya, sehingga dia itu kalau teman-teman cuma kasih makna yang, itu nggak cukup. Misalnya nih, which itu maknanya yang, that itu maknanya yang. Masukin aja ke situ kalau nggak percaya. The book which pick words on, buku yang halaman sobek gitu. Kurang, guys. Jadi harusnya bilang yang halamannya. Oke, kayak gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa paham bahwa ini sebenarnya Bravo Charlie itu masih bisa benar dan masuk secara structure gitu ya. Nah, sebentar nih. Nah, ini kayaknya ini coba nomor 18 dan 19 ya. Hai guys, sorry, anakku
Anakku nangis, jadi tak diemin dulu, soalnya nggak mau dia ke umiknya, jadi harus aku yang selalu nanganin. Alright, next nomor 18 guys. Oke, di sini teman-teman coba perhatikan, di sini never clearly apa kira-kira. Ini masuk konteks adjective clause lagi guys. Perhatikan adjective clause lagi. Perhatikan kalau setelah titik-titiknya guys tidak ada apa-apa atau malah muncul preposisi, potensially di sini adalah verb 3. Kenapa? Karena hanya verb 3 yang bisa tidak diikuti apapun. Jadi setelah verb 3 itu boleh kosongan tuh. Boleh banget tuh. Sehingga di sini teman-teman yang selain verb 3 akan gugur. Kenapa? Yang pertama, state. State itu artinya menyatakan. Stating juga menyatakan, tapi di sini butuh yang namanya objek. Sementara setelah titik-titik tidak ada objek satupun. Salah. Oke. Selanjutnya, di sini yang akan gugur adalah bravo. Kenapa? Perhatikan. Ketika teman-teman melihat soal nomor 18, maka teman-teman sadar bahwa di sini ada kata confused. Confused itu artinya membingungkan. Berarti dia merupakan sebuah verb asli. Oke, tuh. Ketika dalam sebuah kalimat ada sebuah verb asli, maka teman-teman hakikatnya tidak memerlukan kata kerja asli lainnya kecuali teman-teman memiliki sebuah conjunction di sini. Baru tuh di sini boleh nambah VA atau verb asli. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, di sini kalau teman-teman misalnya soal udah punya nih, teman-teman disuruh milih opsi, maka teman-teman carilah conjunction plus VA-nya. Mana? Ada nggak di soal ini? Nggak ada. Kalau teman-teman memaksa memilih sebuah opsi yang nggak ada conjunction-nya, misalnya kayak yang bravo, maka resikonya soal ini akan memiliki dua verb tanpa adanya conjunction. Berarti ini ada VA double, ada dua kata kerja yang double. Oke, berarti dia akan gugur. Terus, kenapa kita di sini tidak memilih yang Charlie? Being stated itu tidak perlu guys. Be itu adalah auxiliary. Sehingga dalam metode reducing, auxiliary itu bisa langsung kita hilangkan dan langsung muncullah kata stated. Jadi asal muasalnya ini adalah kayak gini. With di sini ada kata with his reason, ya. With his reason, which di sini ada kayak gini. With his reason, which di sini ini ya. Which was never clearly stated. Tidak pernah diungkapkan atau diucapkan. Nah, di sini conjunction-nya kita hilangkan, was-nya kita hilangkan dan tersisalah never, clearly dan stated. Kenapa never dan clearly itu tidak dihilangkan? Karena kata never ini adalah adverb, clearly juga adverb, dan mereka bukan bagian dari was ataupun conjunction yang ada di adjective clause, gitu ya. Sehingga jawabannya adalah si alpha. Oke, gitu. Reasonnya plural. Oh ya, berarti di sini pakai were. Ya, kalau misalnya plural dia pakai were. Tapi tetap aja dia itu harus dihilangkan, guys. Ya, sorry about that. Ya, nggak lihat reasonnya, tak kira satu tadi. Kayak gitu ya. Bisa ya? Which were? Yes, which were. Alright, aman ya guys. Sampai sini ada pertanyaan untuk 18? Kalau nggak ada, kita lanjut pembahasan nomor 19. Perhatikan di sini. Nah, ini materi gampang tapi penjelasannya ribet. Dan saya pastikan tutor lain tidak akan pernah menjelaskan teori yang ada di sini. Including. Yes, benar jawabannya including. Jawabannya memang including nih. Oke. Tak jelasin satu persatu. Kita tunggu aja. Teorinya teori seperti apa. Dan ini teori yang sangat-sangat advance. Dan pasti saya jamin tuh taruhan dalam aku. Tutor lain tidak akan pernah menjelaskan teori ini. Oke. Yang pertama di sini, kenapa di sini nggak kita ambil di include ya? Kenapa di sini kita nggak ambil include? Nah, several time itu adalah adverb guys. Nah, berarti dia tidak bisa dijadikan objek dan ya dan di sini bukan yang several ini. Several weekend itu teman-teman dia bukan adverb, dia adalah noun phrase. Nah, kalau noun phrase berarti dia itu masih bisa
dijadikan sebuah objek. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua berarti di sini apakah include boleh? Nggak bisa. Kenapa? Dikarenakan di sini sudah memiliki kata kerja work. Kayak yang tadi, sebuah kalimat kalau sudah ada VA1, teman-teman tidak perlu lagi ada verb asli lainnya, kecuali ada conjunction. Di sini ada conjunction? Nggak ada. Maka teman-teman tidak boleh mengambil verb asli lagi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, di sini bagaimana kalau misalnya included? Nah, included ini teman-teman bisa saja verb 2 berarti dia VA, verb asli ya. Bisa saja dia verb 3, berarti kalau dia 3 berarti dia kategori hasil reducing ya. Nah, kalau misalnya dia verb 2 berarti kata kerja asli, berarti kasusnya akan sama dengan yang alpha. Ya, kalau dia verb 2 maka akan jadi double kata kerja dalam soal sementara tidak ada conjunction. Itu gugur pertama. Yang kedua, kalau misalnya persepsi kita dia adalah verb 3 berarti dia kan verb palsu atau VP. Nah, kalau dia verb palsu, verb 3, maka tidak mungkin di belakangnya masih tersisa objek. Karena dalam bentuk verb 3 berarti dia pasif, kalau pasif tidak mungkin ada objeknya. Maka yang pasti di situ hanyalah including ya, dan to include. Nah, permasalahannya di sini kalau misalnya teman-teman mau meletakkan to include, teman-teman tidak memerlukan koma ini, guys. Ya, itu tidak diperlukan. Makanya Bravo itu tidak cocok. Yang cocok yang delta. Pertanyaannya, kenapa tiba-tiba muncul verb ing ada di sini? Coba teman-teman berpikir kritis. Kenapa di soal ini tiba-tiba muncul sebuah verb ing? Kayak gitu. Kenapa tuh kira-kira? Apakah karena ada objek maka pakai including? No, guys. Itu bukan karena permasalahan objek. Ya. Peringkasan, yes, I know that's peringkasan. Tapi kenapa harus diringkas? That's the question. Abridgment? No, guys, it's not abridgment, guys. Which include? No. Di situ juga bukan which include. Di sini bukan adjective clause. Ya, itu bukan adjective clause sehingga di situ itu bukan bukanlah which include, bukan. Gua kesini gara-gara gue TOEFL belum lulus 3 kali, anjay lah. Oke, jadi ini permasalahannya gini. Jangan teman-teman berpikir bahwa koma yang ada di sini itu adalah koma yang tiba-tiba muncul atau dia datang karena kebetulan. Enggak gitu. Oke, ya. Tuh, yang pertama. Di sini sebenarnya koma ini adalah hasil dari reducing parallel structure. Ingat, parallel structure ada reducing. Teman-teman nggak akan ketemu teori ini di dalam penjelasan tutor-tutor lain. Bukan karena aku sombong, nggak. Tapi ini memang tidak akan dijelasin oleh tutor lain. Oke, tak kasih tahu. Ini asal muasalnya adalah kayak gini. Sebelum koma ini muncul, di sini teman-teman ada kata and included several weekend. Kayak gitu ya. Itu yang pertama nih. Ya. Jadi ada kata and atau parallel structure di sini yang akan menghubungkan antara kata included verb 2 dengan kata work yang ada di sini yang juga sama-sama verb 2. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa menghilangkan conjunction and dengan cara mereducing dengan teman-teman harus memenuhi 2 pengganti. Yang pertama, and itu harus dibuang, boleh dibuang dengan cara teman-teman satu meletakkan koma di antara mereka kayak gini. Ini kan ada koma. Itu untuk penanda bahwa sebenarnya ada kalimat di situ yang sedang direducing. Satu. Yang kedua, apapun kata kerja yang muncul setelah kata and itu kita reducing dan jadikan dia menjadi sebuah verb ing. Sehingga ketika teman-teman genapkan kalimat ini akan berubah menjadi to complete the report on time, the team work over the time including several weekends. Ini nama materinya adalah reducing atau reduce parallel structure. Taruhan dengan saya, kalian mau mempertaruhkan apa? Teman-teman tidak akan pernah ketemu soal ini atau makhluk hidup lainnya, terutama tutor di Indonesia. Kalau di luar negeri banyak.
yang akan menjelaskan ini. Bukan karena saya kuliah S2 di Australia, bukan, itu tidak diajarin di situ, bukan juga karena diajar di S1, enggak, tapi ini karena saya banyak baca-baca grammar yang agak nyeleneh. Terus ini juga saya dapatkan dulu tuh di sekitaran tahun 2013-an ya. Sehingga ini teman-teman itu udah lama banget sudah ada dan itu sering banget muncul tapi tidak pernah ada orang yang ngejelasin kayak gitu. Oke. Fun boys bisa direducing bisa, tapi sejauh ini yang saya temui itu cuma di end doang. Kenapa but itu enggak? Karena but itu mengisahkan dua hal yang berbeda. Sehingga kalau di but itu dihilangkan, misal but nih ya, itu nanti akan kehilangan informasi penting karena but itu bermakna bertentangan. Kalau and itu bisa diganti dengan koma guys, masih gitu ya. Alright. Kok Sir tahu dari buku mana? Itu dari buku grammar. Dulu banyak banget buku grammar itu, pas waktu di pondok itu banyak buku grammar. Karena di masa itu adalah masa di mana bahasa Inggris lagi keren-kerennya. Dan tolak ukur teman-teman keren dalam bahasa Inggris di waktu itu adalah satu, teman-teman bisa speaking, dan kedua, teman-teman punya pengetahuan grammar yang oke. Nah, aku kejar di grammar yang oke tuh. Gitu guys ya. Jadi ini anggaplah sekedar informasi buat teman-teman. Untuk buku-bukunya aku udah lupa guys, banyak guys buku-buku yang kayak gitu. Tapi ini bukan buku grammar karangan orang Indo, itu grammar luar negeri. Artinya kayak Betty Azar, Marcella Frank, terus dan yang lainnya. Kayak gitu ya. Yes, kepake. Yes, alhamdulillah masih kepake. Jadi jawabannya yang mana? Including ya. Ini hasil reducing dalam parallel structure guys. Kalau misalnya mau bentuk aslinya berarti kayak gini. To complete the report on time, the team work overtime and include several weekend. Cocok nggak tuh kalimat tuh? Kalau misalnya kita nggak pakai including nih, komanya kita buang, maka dia akan berubah kayak gini. To complete the report on time, the team work overtime and included weekend. Kenapa included? Karena dia menyetarakan antara work yang verb 2 dengan included. Aman banget kan? Setara gitu guys. Ya. Nah, kalau misalnya setara kayak gitu, ya included dengan work itu sama, maka teman-teman penghubungnya adalah and. Teman-teman bisa menghilangkan and dengan cara mereducing, menggantinya memberikan kode dengan cara memberikan koma, terus included-nya walaupun dia verb 2 tetap kita jadikan verb ing guys, gitu ya. Jadi kayak gitu. Makanya saya bilang tadi, teman-teman tidak akan pernah menemukan teori ini dijelaskan oleh tutor lain. Kalau ada berarti dia sudah banget bagusnya, atau dia udah nyelam banget tuh ke dunia grammar. Gitu. Satu nomor lagi sir, mantap. Apaan satu nomor lagi? Banyak ini nomornya. Ini kayaknya sampai nomor ini. Nomor berapa nih? 30 guys dia nomornya. Oke, yuk. Gas. Kenapa ini bukan reduce adjective clause? Karena itu memang bukan adjective clause guys, itu parallel structure. Ya, jadi gimana? Kalau memang dari sononya parallel structure, kita gak bisa dia ubah menjadi adjective clause gitu. Alright, gitu. Semangat banget teman-teman. Let's go, nomor 20. Oke. Beruntung banget belajar di channel ini, semangat aja lah guys. Kalau kalian belum follow, di follow. Kalau misalnya kalian nggak ada kerjaan, cuma nonton doang, bantu tap lah layar tuh, biar direkomendasikan ke banyak makhluk hidup yang ada di sekitar kita tuh. Agar ilmu ini, kalau misal nih nggak ada orang lagi nih yang jelasin teori kayak tadi, terus aku meninggal aja. Duh, alhamdulillah ya. Maka ilmu itu akan stuck di aku doang guys, nggak nyampe ke orang lain. Nah, aku pengennya itu teman-teman itu bisa menguasai ilmu itu dan nanti bisa teman-teman ajarkan ke murid-muridnya, ke anak-anaknya, kayak gitu guys. Ilmu gratis, nice, thank you guys. Is learning ya, mana sih free juga. Alright, yuk yang nomor 20 jawabannya C katanya. Oke, perhatikan di sini. Had muncul di awal kalimat berarti dia jelas inversi guys. Di sini juga kalau udah had dia muncul verb 3 nih. Jadi yang di sini verb 2, yang bin-nya ini verb 3. Berarti ini CS tipe ketiga. Nah,
Kalau CS tipe ketiga, maka dia akan menggunakan would yang merupakan verb 2 plus have plus verb 3 nih. Di sini verb 3 ya. Ini jadi dia setara. Di depan verb 2 verb 3, di belakangnya juga verb 2 verb 3. Selain would dan have dan plus verb 3 gugur. Mana? Alpha gugur, Bravo gugur, Delta gugur. Kenapa? Kalau di Delta ini memang verb 2 dan ini verb 3. Tapi itu harus ada would-nya karena yang menggunakan had sudah ada di kalimat pertama, guys. Kayak gitu ya. Sini, tak bukain. Here we go. Could you please to sit down there? Sit down there. Alright. Thank you. Don't lock it. Oke, anakku, guys. Alright, makhluk hidup termasuk hewan dan tumbuhan juga. Ya, pokoknya selama mereka bisa menyebarkan ilmu, gas lah, guys. Charlie ya. Oke, teman-teman kalau masih bingung dengan teori yang tadi itu, nanti teman-teman cek di YouTube-nya ya. Karena kita paham bahwa teori itu adalah teori yang belum pernah teman-teman dengar. Jadi teman-teman itu kemungkinan tidak bisa langsung ingat. Jadi harus diulang-ulang gitu ya. 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 Oke, selanjutnya nomor 21, teman-teman pilih apa? Perhatikan nih, titik, setelah itu muncul preposisi potentially di sini adalah verb 3, guys. Jadi semua yang bukan verb 3 gugur. Yang mana? Yang alpha jelas enggak karena build itu masih membutuhkan objek. Contohnya I build a house. Berarti butuh objek ya. Berarti di sini masih butuh objek dan tidak ada objek, berarti dia gugur. Building itu juga dalam keadaan aktif. Kalau aktif dia masih butuh objek, gugur. Delta juga gugur karena to build ini juga sama-sama masih butuh objek. Jawabannya bravo, sesantai itu TOEFL, guys. Gas lah gitu. Loh kok bisa jadi kayak gini? Ini sebenarnya adalah hasil dari reducing adjective clause. Maka aslinya di sini the factory which was built ya. Build, kenapa build? Build ini verb 3 dari kata build ya, itu verb 3-nya. Sehingga teman-teman bisa reducing, conjunction-nya dihilangkan, was-nya dihilangkan sehingga dia menjadi build. Gitu, guys. Langsung aja build kayak gitu. Jawabannya mana? Bravo, guys. Gampang. Terasa gampang ya? Kalau sudah kayak gini udah tiba-tiba terasa gampang. Kenapa? Bukan soalnya yang makin gampang, tapi ilmu teman-teman yang sudah upgrade. Jadi kalau teman-teman, ini soal gampang. Kalau gampang, itu bukan soalnya yang gampang. Teman-teman udah lebih oke dari sebelumnya, guys. Gitu. Jadi teman-teman gak usah berputus asa. Semua orang itu ada di titik dimana mereka gak tahu, bingung. Gitu. Tapi sekarang kan teman-teman juga udah oke-oke semua, kan? Alright. Di sini ada titik-titik di depan. Setelah titik-titik yang ada di depan ini, teman-teman ketemu koma tuh. Kalau ada titik-titik di awal kalimat, di belakang ada koma, maka potensially jawabannya preposisi atau enggak conjunction. Maka cek, jika sebelum koma ada verb, maka jawabannya conjunction. Jika sebelum koma tidak ada verb, jawabannya pasti preposisi tuh. Yang mana? Lihat, sebelum kata rain atau sebelum koma ada kata kerjanya enggak? Enggak ada, adanya cuma rain. Berarti jawabannya pasti pasti preposisi ya. Sehingga semua conjunction gugur. Berarti alpha gugur, delta gugur, dan di sini tersisa Bravo dan Charlie. Perhatikan. Bravo ini sering jadi jebakan karena teman-teman mengira event itu adalah conjunction atau preposisi. Padahal event yang ada di sini ini adalah sebuah adverb, guys. Jawabannya mana? Charlie. That's the question and that's the answer. 2, 3. Here we go. Alright. Hai bubur sumsum. Kalian tuh kalau punya nama itu yang gampang-gampang dikit lah, guys, dipanggil, guys. Bubur sumsum. Ada yang namanya vendor. Alright. Ada trik nih. Subjunctive pasif, alright. Oke, perhatikan di sini.
request ini adalah ciri-ciri dari subjunctive. Subjunctive itu ciri-ciri kata kerjanya. Satu, dia bersifat mendesak, merekomendasikan, meminta, bahkan ngotot. Misalnya, she insist that. Insist itu artinya ngotot. Minta dengan gak mau kata tidak, pokoknya harus iya, artinya dia ngotot gitu. Nah, sama juga dengan kata request. Nah, ketika dia diikuti oleh sebuah that, maka lengkaplah dia untuk menjadi subjunctive. Setelah subjunctive akan muncul sebuah objek di sini, dan setelah objek wajib BI, bukan be ya, tapi BI, verb infinitive atau kata kerja yang asli. Maka semua opsi yang bukan kata kerja yang asli atau yang masih ori itu akan gugur. Yang mana yang pertama kali akan gugur adalah si alfa karena dia sudah terjangkit virus S ataupun IS. Itu gugur ya. Dapat file soalnya di mana guys? Nanti teman-teman bisa minta, teman-teman WA ke ini ya, minta ke dia. Tapi bilang Kak mau minta oret-oretan yang dari TikTok gitu, nanti baru dikasih sama mereka tuh. Biar nggak dikira tuh teman-teman itu mau daftar kelas gitu guys. Terus di sini yang kedua yang akan gugur adalah bravo karena is ini sudah tidak murni. Yang murni itu adalah be. Bentuk asal dari is MR kan be. Harusnya dia bilang be. Terus yang selanjutnya di sini delta juga akan gugur. Kenapa? Karena modal ini teman-teman itu adalah auxiliary tambahan. Sehingga itu tidak diperbolehkan masuk ke subjunctive. Harus kata kerja yang asli dan murni. Yang mana? Jawabannya Charlie. Alright. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Kalau nggak ada, kita lanjut guys. 24, hampir kelar nih. Kita sampai nomor 30 aja. Oke, filenya teman-teman bisa nanti minta ke admin di sini ya. Admin Sutun. Dan kalau teman-teman mau belajar, mau masuk kelas, teman-teman bisa ikut di kelas ini nih. Nih, kelas C. Jadi di situ ada structure level 1, ada level 2 juga ada. Listening level 1 dan speaking IELTS ya, speaking IELTS itu udah buka dan pendaftaran terakhir tanggal 8 Juni. Kelasnya akan mulai tanggal 10 sampai tanggal 25. Gitu ya. Alright, enggak kelihatan saya blur. Yang mana yang blur? Alright. Bentar Pak. Ini. Oke, kayak gitu ya. Teman-teman nanti bisa hubungi kontak WA yang ada di sini untuk teman-teman kalau misalnya berminat daftar di kelas. Ya, itu pertemuannya sudah 11 kali, udah dapat tes TOEFL juga, tapi yang prediksi ya, bukan yang asli. Tuh. Oke. Alright. Next, 24. Silahkan nomor 24. Yang speaking berapa pertemuan? Saya sama. Speakingnya sama-sama 11 kali pertemuan. Dan hari ke-11 itu adalah final test. Jadi middle test itu tidak ikut pada pertemuan. Jadi middle testnya itu bersifat hari Minggu tuh biasanya. Jadi dia tidak dihitung pada pertemuan. Jadi kalau dihitung dengan middle test itu semuanya ada 12 kali pertemuan guys. Oke, nomor 24. Ini kira-kira jawabannya. Kalau untuk pemula teman-teman ngambil yang level 1, listening level 1. Tapi ingat ini pemula TOEFL ya, bukan pemula kayak diajarin nama-nama keluarga, nama-nama hari, itu enggak. Ini sudah murni TOEFL. Jadi kayak diajarin kayak gimana cara membedakan noun dan adjective dan verb dan yang lainnya kayak gitu-gitu lah guys. Ya. Dan tapi ini saya saranin biar teman-teman gak ada penyesalan. Di kelas kita itu materinya padat banget dan itu benar-benar berisi banget materinya. Jadi kalau teman-teman itu nggak siap mental, teman-teman jangan masuk kelas ini karena itu padat banget tuh, full tuh materinya. Ya, alright, next, perhatikan di sini. Di sini kalau teman-teman perhatikan, the novel was well written, berarti di sini udah ditulis secara baik gitu. Some critic fonts too long katanya. Jadi dia itu bertentangan, ini positif, ini negatif. Maka conjunction yang cocok adalah yang kontras. Yang mana? Yang bravo. Kenapa enggak because? Kalau because itu adalah sebab dan akibat atau kausalitas. Bagaimana dengan kata even if? Even if itu Nah, kalau even if itu teman-teman dia even if itu bahkan jika gitu. Itu malah nggak nyambung dengan yang di sini. Maka kita because itu enggak dan even if itu juga enggak. Kenapa enggak since? Since itu teman-teman artinya ada 3.
Yang pertama, since itu bisa bermakna because atau karena, since itu juga bisa bermakna sejak, since itu juga bisa bermakna ketika. Dan ketiga-tiganya itu memang tidak cocok dengan itu, karena kalimat ini adalah kalimat kontras, guys. Jam belajarnya seberapa jam? 1,5 jam. Itu tidak hanya 1 jam, tapi 1,5 jam. Dan keseringan saya izin tuh ke mereka tuh, guys, ini kayaknya akan lebih dari 1,5 jam. Bagi teman-teman yang punya kesibukan, teman-teman boleh leave Zoom. Dan bagi teman-teman yang masih ingin stay di sini, teman-teman nanti bisa ikut saya sampai jam 9 gitu. Jadi kadang 2 jam tuh, kadang 1,5 jam, kadang 2 jam. Nah, teman-teman yang biasanya left itu karena ada kesibukan, kita kasih rekamannya, nanti kita letakkan di YouTube juga, tapi kita sifatnya private, itu khusus anak-anak kelas reguler aja. Tiap hari ya, sir? Yes, itu tiap hari, guys. Ya, karena TOEFL itu, guys, gini ya, ini bukan karena sistemku kayak gini, tapi belajar TOEFL itu nggak bisa, guys, jeda-jeda. Kalau misalnya teman-teman jeda sampai 3 hari itu teman-teman nggak bagus nanti hasilnya. Jadi mending kalau sekali teman-teman mau belajar TOEFL, investasikan waktu untuk benar-benar, misalnya, oke, setengah bulan ini aku fokus ke TOEFL. Oke, sebulan ini aku fokus ke TOEFL. Jadi teman-teman harus belajar tiap hari, entah lewat live kayak gini, atau baca buku, ngerjain soal, atau ikut kursus gitu. Ya. Oke. Next one, not only, guys. Perhatikan 25, not only berarti negatif adverb ini akan memicu sebuah inversi. Berarti jawabannya yang mana? Ayo, inversi. Ingat, kalau kalimat biasa berarti subjek, ya. Subjek plus verb. Maka kita balik, verb dulu plus subjek. Semua opsi yang bukan verb plus subjek gugur. Bravo, gugur duluan karena dia subjek plus verb. Jadi gugur kayak gitu ya. Terus selanjutnya di sini teman-teman perhatikan, di sini juga ada yang gugur nih. Yang mana? Yang ini nih. Kenapa? Lihat, subjeknya di sini she, tapi di sini menggunakan have. Harusnya dia itu menggunakan has. Itu yang akan membuat dia gugur. Siapa nih yang jawab Charlie ini? Kok banyak yang jawab Charlie ini? Ayo, oke, selanjutnya. Yang kedua, di sini teman-teman juga ada yang menggunakan does she launching. Perhatikan nih. Nih, guys, yang jawab delta tuh harusnya does she lunch aja, gak usah launching gitu. Jadi nggak perlu teman-teman tambahkan ing, dan juga ing itu nggak cocok dengan does, guys, gitu. Teman-teman jawab itu ya. Jawab yang delta. Teman-teman nggak lihat ke belakang, cuma lihat, oh di sini ada kata kerja, oh ini something, udah aman, delta. Ternyata di belakang ada ing-nya tuh. Coba kan Robin. Karena saya sudah paham alur anak-anak TikTok itu, mereka maunya yang instan dan mereka itu kurang hati-hati. Makanya memang sengaja tak tambahkan ing tadi di belakang. Pas buat soal itu tak tambahin ing di belakang tuh. Jadi jawabannya yang alfa, guys. Aduh, kejebak paralel perasaan. Kok enggak paralel enggak harus paralel, guys, gitu. Jadi not only but also itu enggak harus paralel. Kenapa? Karena ini dalam metode inversi. Jadi not only her own set up but also he managed bla bla bla. Jadi gini. Dia yang menurut teman-teman itu kira-kira ini terjadi kapan dan gimana urutannya? Yang pertama di sini ada did he lunch, berarti udah terjadi duluan sebelum kata he also manage bla 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 bla. Nah, perhatikan. Dia tidak hanya memiliki their own startup, tidak hanya meluncurkan startupnya sendiri, tapi dia itu juga memanage non-profit. Dia juga memanage itu, ya. Alright, kayak gitu. Jadi memang ada penekanannya kayak gini. Yang harus teman-teman ketahui adalah ini mungkin akan jadi ilmu baru buat teman-teman. Menurut paham teman-teman, setara itu apakah harus sama? Enggak. Setara itu enggak harus sama, guys. Setara itu bisa berbeda. Contoh kayak gini. Ya, misalnya kayak gini. Kalau bentar ya, anak mau minta susu nih, bentar.
Alright. Nah, contoh nih kayak gini nih. Ini contoh dari parallel structure yang tidak setara. Oke. Kalau misalnya di sini ada kata n ya, n itu dengan but also itu sama. Kalau di sini noun, di sini kan wajib noun, bener kan? Setara nih kan, sama-sama noun. Pertanyaannya, kalau di sini kalau misalnya di sini jamak, apakah di sini harus jamak? Jawabannya enggak. Bisa saja iya, bisa saja enggak. Kalau yang iya berarti dia harus setara. Kalau tunggal, kayak gitu. Sekarang kalau misalnya kayak gini, tak buat contoh kayak gini. I buy a car. Misalnya I buy a car. And saya membeli sebuah mobil. Ya, membeli sebuah mobil. Terus yang kedua, saya beli mobil dan sandal. Pertanyaannya, apakah saya harus beli sandal satu buah, guys? Sandal gitu. Enggak, harusnya di situ jamak tuh, karena kita beli sandal itu harus 2. Oke. Maka di sini kesetaraan tidak diukur apakah dia harus selalu sama-sama tunggal ataukah dia harus lain. Maka kesetaraan di sini cukup dilihat dari ini noun, berarti di belakang juga harus noun. Tidak harus di depan, kalau di depan tunggal, di belakang juga harus tunggal. Enggak kayak gitu kesetaraan tuh. Jadi teman-teman bisa mengukur di situ. Sama juga dengan sebuah kata kerja. Ketika dalam sebuah kata kerja di depan menggunakan verb 2, ini kan verb asli. Maka di belakang bisa saja di belakang ini menggunakan verb 1, yang penting dia sama-sama VA. Jadi tolak ukur keseimbangannya bukan pada tataran verb 2 dan verb 1, tapi pada tataran sama-sama verb asli. Kayak gitu, guys. Nah, yang seperti inilah yang sebenarnya banyak yang kita tidak ketahui. Kebanyakan dari kita kalau di depan itu kata kerja bentuk pertama, maka yang kedua harus kata kerja bentuk pertama juga. Dan itu totally right. Itu benar, guys. Tapi jangan teman-teman itu mengira bahwa soal itu akan selalu mulus seperti itu. Enggak kayak gitu, Ferguson gitu. Ada soal lain yang akan seperti ini. Contohnya di soal nomor 5. Soal nomor 5 ini jawabannya memang ada di alfa. Ya, yang saya ubah cuma di sininya. Saya kira itu pertamanya soalnya itu ternyata saya kira itu pertamanya adalah jawabannya si delta karena harus menyetarakan. Nah, baru tuh aku ingat bahwa teori kesetaraan tidak harus setara. Yang penting dia sama-sama kalau di depan punya verb, belakang juga wajib punya verb. Yang kayak gitu-gitu ya. Jadi seperti itu penjelasan untuk nomor 25. Makanya dari awal tak wanti-wanti ini untuk soal kali ini kita start dari teori intermediate ke teori yang advance. Alright. Next 26. Depan pas, belakang boleh present. Yes, boleh. Kalau misalnya dia dalam kasus kesetaraan. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan yang tadi, itu sebenarnya itu kan berurutan. Tidak hanya dia itu meluncurkan bisnis, tapi dia juga memanage 2 bisnis lainnya yang non profit gitu. Pertanyaannya, apakah itu terjadi secara bersamaan? Kalau terjadi secara bersamaan, maka keseimbangan sentence itu harus sama. Di depan itu sama verb 1, yang di belakang juga harus verb 1. Tapi kalau ternyata dia itu establish bisnis yang A duluan, habis itu dia juga bangun bisnis yang kedua atau yang ketiga lah ya, kedua dan ketiga. Terus teman-teman ngomong sekarang, kira-kira itu setara nggak? Enggak, itu nggak akan setara karena waktunya akan berbeda. Jadi kesetaraan di situ hanya diukur di depan dia memiliki sebuah kata kerja dan di belakang dia juga memiliki sebuah kata kerja yang sama-sama asli. Seperti itu, guys. Nah, suatu saat kalian akan ketemu lah dengan kasus-kasus yang seperti ini. Anggap ini sebagai pengenalan buat teman-teman. Tapi mostly di TOEFL itu tidak akan sampai ke teori yang se-advance itu, enggak. Biasanya mereka agar menghindari komplain, mereka akan memainkan soal-soal dengan tipe aman. Jadi kalau di depan verb 1, di belakang juga verb 1. Kalau di depan kata kerjanya tunggal, di belakang juga tunggal. Ya kayak gitu-gitu. Enggak mungkin se-advance ke sini. Ini hanya buat pengetahuan aja buat teman-teman ya. Right, nomor 26.
The station bla 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 by. Perhatikan. By berarti preposisi, berarti potentially di sini verb 3. Semua opsi yang bukan verb 3 gugur. Kenapa? Karena agree itu teman-teman dia harus selalu berbarengan dengan with plus dia itu ditambahkan objek di sini. Harus seperti itu. Maka ada with nggak di sini? Nggak ada, berarti delta juga nggak bisa. Charlie juga nggak bisa. Bagaimana dengan delta? Delta ini juga gugur. Kenapa? Have agreed ini berarti dalam bentuk perfect tense. Dalam bentuk perfect tense walaupun dia adalah verb 3 tapi dia dalam keadaan aktif. Ya, kalau aktif berarti dia butuh with plus objeknya. Alright? Ya. Sampai sini aman ya? Oke, aman. Terus di sini bagaimana dengan yang bravo? Yang bravo ini teman-teman boleh aja, cuma masalahnya soal ini sudah memiliki kata kerja. Ingat ketika sebuah kalimat sudah memiliki verb asli, maka teman-teman sebenarnya boleh banget menambahkan verb asli di sini, tapi teman-teman tambahin conjunction. Nah, ada conjunction nggak di bravo? Nggak ada. Kalau nggak ada ya wis, pilih alpha. Kenapa alpha? Karena agreed yang ada di sini ini merupakan verb 3 dan dia dihasilkan dari yang namanya reducing. Nah, fungsi dari verb 3 yang hasil reducing ini dia akan berfungsi sebagai sebuah adjektif. Dan kalau dia adjektif berarti ini sudah tidak dianggap sebagai kata kerja lagi. Makanya saya bilang bahwa agreed itu adalah kata kerja palsu. Kenapa? Karena memang bentuknya sama persis dengan kata kerja, tapi fungsinya dia sudah berubah menjadi sebuah adjektif. Sehingga jawabannya pasti alpha tuh. Ya, 27. Come on, hampir nih dah. Oke. Nah, kalau while itu teman-teman, while ini baru tuh setara. Kalau di belakangnya pakai ini verb 2, maka di depan juga akan memakai verb 2, guys. Kayak gitu ya. Jadi jawabannya waited. Iya kok, waited. 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 Patrick jawab Charlie. Ingat, while itu terjadi bersamaan. While ketika atau saat saya sedang makan, dia datang. Berarti terjadi secara bersamaan. Makanya itu kita sebut dengan while. Gitu ya. Nah, kalau saya lebih optimis pada di sini kalau teman-teman kan jawabnya bravo nih. Bravo, ada yang jawab Charlie. Saya kalau menurut saya jawabannya antara Alpha dan Charlie memang. Jawabannya antara Alpha dan Charlie. Berarti jawabannya Yapi. Jawabannya antara Alpha dan Charlie, guys, gitu. Jawabannya antara Alpha dan Charlie. Oke, kita bahas. Yang pertama, memang while itu memiliki sebuah karakteristik kalimatnya beriringan atau bersamaan, sehingga di sini nih akan muncul while bla 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 gitu di sini kan, bla 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 muncul tuh. Nah, di sini berarti kalau dia mau menggunakan verb 2 kayak gini, berarti di sini kita butuh yang namanya subjek baru plus verb 2. Ada subjek nggak di situ? Nggak ada. Jadi nggak mungkin kita pilih verb 2. Itu yang pertama. Jadi yang akan gugur pertama itu adalah si delta. Kenapa? Karena to wait nggak ada while bersama dengan to, guys. Nggak ada. Kalau what ada. What to do, what to wait, what bla bla bla. Itu yang pertama. Yang kedua yang akan gugur adalah di sini nih. Kenapa? Karena kalau kita ambil yang alfa, ini teman-teman dia itu subjeknya harus tunggal dan harus ada di situ. Plus di sini masih present tense. Jadi nggak setara tuh. Tersisalah Bravo dan Charlie. Ingat jawabannya antara Alpha dan Charlie. Maka Charlie juga akan gugur. Kenapa? Karena di sini kata waited itu misalnya kita anggap dia sebagai verb 3. Nah, kalau kita anggap verb 3 berarti wait ini dalam keadaan pasif.
Kalau dalam keadaan pasif, dia itu tidak mungkin muncul kata for the bus. Karena wait itu selalu bersama dengan for. Misalnya, I will wait for you. Jadi kayak gini. Sehingga dia pasti dalam keadaan aktif. Kalau aktif berarti jawabannya bravo guys. Oke, jadi benerlah jawabannya antara Alpha dan Charlie. A, B, C. Antara Alpha dan Charlie, ya bravo. Nah, gitu ya, waiting jawabannya. Aku nggak hafal rumus Kak, aku belajar dari denger lagu-lagu film bahasa Inggris. Ya nggak apa-apa guys, gitu. Interrupted, gimana? Past continuous yang gimana tuh guys? Ini reducing ya, yes, ini hasil dari reducing guys. Nah, jadi harusnya di sini bukan reducing ini. Harusnya di sini kan ada subjek dan verb tuh kan, asal muasalnya. Terus ada metode dalam adverbial clause itu bisa di reducing, bisa di abridgment. Kalau reducing conjunction-nya juga ngilang, tapi kalau conjunction-nya masih ada, maka ini kita sebut dengan abridgment. 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 Nah, oleh karena itu, karena ini abridgment, subjeknya dihilangkan, terus verb 2-nya kita ganti menjadi verb ing, sehingga jadi waiting. Jadi while waiting for the bus, kayak gitu guys ya. Jadi jawabannya antara Alpha dan Charlie guys. Antara Alpha dan Charlie berarti ya itu jawabannya bravo, antara Alpha dan Charlie. 28 guys. Banyak yang nggak ketipu udah gitu ya. Saya udah nggak ketipu lagi. Karena ada so. Oke. Antara Alpha dan C, ya berarti bravo ya benar. Oke. Kasih antara lagi enggak. Kalau saya kasih antara lagi teman-teman pasti udah ketahuan. Itu trik saya udah kebongkar sama kalian dulu. Jadi enggak mau lah aku pakai cara-cara kayak gitu lagi. Udah trump card-nya udah ketahuan. Yang nomor 28 guys. Kasih antara aku dan kamu. Jarak itu istimewa. Alright, nomor 28, silahkan. The speaker bla 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 continue without instruction. Sekarang kita lihat ini. Kalau pakai while abridgment pasif langsung apa ini? Tunggu dulu. Ketemu verb 3 atau pakai verb ing. Kalau posisinya setelah while itu pasif, dia jadi verb 3. Kalau posisi setelah while itu tadi itu adalah dalam bentuk aktif, maka jadi verb ing kayak gitu. Jadi sesuaikan aja dengan kalimatnya. Jadi semuanya tidak mungkin jadi ing. Kalau ing itu khusus yang aktif, kalau pasif itu baru jadi verb 3 gitu ya. Alright. Oke, selanjutnya the speaker bla 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 mikrofon, perhatikan 2 koma di sini, berarti di sini ada kata kerja semua, berarti di sini pasti adjective clause. Nah, kalau adjective clause pilihannya cuma 2. Yang pertama, dia udah hasil reducing. Kalau hasil reducing berarti verb ing atau verb 3. Yang kedua, boleh saja dia muncul masih conjunction plus verb. Ya, terserah ada subjek atau enggak, terserah ya. Abridgment materi apa lagi saya? Itu materi tingkat intermediate, upper intermediate lebih tepatnya, dan itu ada di level 2 guys. Jadi kalau teman-teman mau jadi ulatnya grammar kayak saya tuh jadi ulatnya grammar, nah maka teman-teman ayo gabung lah. Aku akan mempromosikan kalian untuk ikut kelas reguler. Biar kalian itu tahu apa yang kurasakan dulu saat belajar. Dan kalau grammar aku sendiri yang ngejar, nggak aku kasih ke teman-teman yang lain. Alright. Oke, berarti di sini teman-teman ada 2 tuh opsinya, mau yang langsung verb ing atau mau conjunction plus ini. Nah, yang jelas yang pasti salah yaitu di delta. Kenapa? Dalam pola adjective clause itu tidak menimbulkan yang namanya to infinitive. Jadi delta akan gugur duluan. Yang kedua yang akan gugur adalah si Charlie. Kenapa?
Kalau teman-teman mau pakai verb ing, maka conjunction-nya hilangkan. Atau opsi kedua, kalau teman-teman masih mau pakai conjunction, maka di sini tidak perlu ditambahkan ing dulu. Karena dia muncul ing ini muncul hanya jika conjunction-nya udah dihilangin tuh. Kayak gitu ya. Jadi jawabannya bukan Charlie. Apakah adjusted? Adjusted ini kalau dalam konteks dia reducing ya. Dalam konteks ini kita bisa lihat dia dari dua sudut pandang. Yang pertama bisa saja dia verb 2, bisa saja dia verb 3. Kalau misalnya dia verb 2 berarti akan ada double verb, ini verb yang pertama, dan verb yang kedua ini tanpa adanya conjunction, jelas dia salah. Kalau misalnya kita lihat dengan dia verb 3, berarti kalau verb 3 dia pasif. Kalau pasif nggak mungkin muncul sebuah objek di sini. Berarti dari sudut pandang manapun Bravo tetap salah. Jawaban yang mana? Alpha. Kenapa? Karena dia dalam keadaan aktif dan di-reducing sehingga menghasilkan verb ing. Alright, 29. Guys, ini tadi viewernya dari banyak berapa ya? 140-an. Ini udah jadi 80. Berarti congratulations pada kalian. Berarti kalian yang masih siap bertahan dan mampu bertahan di antara gempuran-gempuran teori intermediate sampai ke advance. Alright. 29 Bravo katanya. Ada yang Charlie juga. Ada yang Bravo juga banyak nih. Kira-kira jawabannya yang mana? So unusual. Perhatikan. Ini salah satu penyebab inversi. Kalau ada so plus that itu akan jadi inversi. Sehingga di sini pasti muncul verb dulu baru subjek. Sehingga semua opsi yang bukan verb dulu baru subjek gugur. Yang mana? Yang delta gugur duluan karena ini hanyalah subjek doang. Terus alpha juga gugur karena ini subjek plus verb. Sisanya Bravo dan Charlie. Perhatikan. Di Charlie teman-teman melihat bahwa di sini ada did, tapi di sini performance ini adalah noun. Harusnya dia itu kita ganti menjadi sebuah verb. Maka dengan sendirinya Charlie gugur dan Bravo akan jadi jawaban. Wis keren. Semuanya udah pada jawab Bravo nih guys. Alright. Next one. 30 dan sekaligus ini yang terakhir kita lanjut nanti malam. Insya Allah nanti malam jam 9 lagi. Tak buatin dulu tapi soalnya ya. Alright. So dan that itu termasuk invert apa kak? Dia masuk ke inversi guys. Jadi memang ada pola khusus yaitu so plus adjective plus that itu akan memicu inversi. Inversi ini dijelasin di level 2 juga. Makanya saya bilang dari awal ini adalah level intermediate ke advance guys. Oke, ada alpha. Kenapa jawab alpha? Made di sini ada kata made, berarti ini masuk pada causative form. Ingat, made itu teman-teman masuk kategori keberapa? Kelompok pertama adalah helm, kelompok kedua gua. Nah, di sini made ini berasal dari kata make, berarti ini have, let, make, berarti masuk ke ini tambah objek plus verb 1. Semua yang bukan verb 1 gugur. Yang mana? Yang pertama ini gugur karena ini bukan verb 1, ini juga gugur, ini verb ing, ini juga gugur karena itu infinitif, jawabannya alpha. Segampang itu guys, TOEFL guys. Gila, TOEFL seremeh ini ternyata. Gila, sombong gak tuh? Iyalah, kalian harus berbangga diri dengan cara menyombongkan diri. Kalau teman-teman nanti udah bisa menaklukkan TOEFL, teman-teman nggak apa-apa, saya perbolehkan teman-teman itu sombong. Kenapa? Karena I know kalian itu benar-benar berdarah-darah untuk mencapai titik TOEFL yang agak tinggi 500 ke atas lah. Jadi bolehlah kalian berbangga-bangga kayak gitu, menyombongkan diri karena kalian sudah mengalahkan yang namanya TOEFL tuh. Kayak gitu. Ini materi apa sih? Ini namanya materinya causative form ya, materinya causative form, GWA. Oke, kayak gitu. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman ya ini lupa nih. Get, want, dan ask. Ya. Get, want, dan ask. Get, want, ini want, dan ask. Ini akan diikuti oleh sebuah objek plus to infinitive ya. Kayak gitu guys. Kayak
Oke, sekali lagi semangat buat teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin masuk kelas TOEFL, teman-teman bisa ngikut kelas TOEFL yang ada di sini. Ada level 1, structure 1, structure 2, berarti itu levelnya. Ada listening 1 dan speaking IELTS 1 ya. Teman-teman bisa chat ke WA admin yang ada di sini nih, yang ada di sini nih. Teman-teman bisa cek di situ dan teman-teman nanti akan dikasih formulir, lakukan proses administrasi, habis itu teman-teman akan dimasuki ke grup sesuai kelas yang teman-teman pilih gitu ya. Alright, see you nanti malam guys, jam 9 insya Allah. Kalau nggak ada halangan jam 9 kita on time. Jadi teman-teman kalau nggak mau lewat pembahasan kayak gini, nyalakan aja notifikasinya ya. Alright, online kak kelasnya? Yes, online guys, karena kita berjauhan. Kita itu LDR sekarang ya. Online kita pakai Zoom nanti, tapi juga teman-teman itu difasilitasi dengan grup juga. Jadi ada grup nanti khusus teman-teman menanyakan sesuatu apapun dan itu aktif 24 jam. Dan kalau misalnya teman-teman nggak masuk, ada halangan semua materi itu pasti direkam dan diupload ke YouTube. Tapi itu khusus anak reguler, jadi dia akan di private. Share di YouTube, yes. Habis ini tak share di YouTube, teman-teman cek di Izal Edward, ada di situ ya. Jadi teman-teman cek di ini, ada di sini. Dan kalau teman-teman mau PDF ini kan PDF. Kalau teman-teman mau PDF ini, teman-teman chat WA ini nih ya. Ini nih di pojokan kanan atas itu, di chat itu bilang ya. Kalau teman-teman nggak mau daftar kelas reguler, teman-teman bilang, kak mau minta PDF yang di TikTok, gitu aja ya. Oke, thank you for your coming guys, see you tomorrow and bye bye guys.